Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati dosen mata kuliah Pancasila, Bapak Adi Kosasih, SPD MPD. Teman-teman, yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Ajeng Sopianti, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjadi moderator dalam diskusi sore hari ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah next. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah Muhammad Devrian Muldani, Anissa Triwulandari, Agni Horerunisa, dan Raisa Azkia Utami. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami pada mata kuliah ini dengan pokok pembahasan. Yang pertama latar belakang, yang kedua pengertian iptek, yang ketiga pengertian kesehatan, yang keempat aplikasi kesehatan, yang kelima manfaat aplikasi kesehatan, yang keenam alasan perkembangan iptek menciptakan aplikasi kesehatan, yang keenam hubungan aplikasi kesehatan dengan Pancasila, yang ketujuh kesimpulan. Untuk itu, langsung saja kepada rekan-rekan untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Kesehatan merupakan suatu keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Kesehatan juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah diakui keberadaannya dan menjadi hak asasi utama untuk dapat mewujudkan hak asasi lainnya. Hak kesehatan dimiliki oleh setiap orang dengan usaha yang semaksimal mungkin. Adanya kemajuan digital yang kian meningkat memberikan dampak positif bagi penggunanya. Manfaat dari internet adalah sarana komunikasi seperti mengakses informasi, ilmu pengetahuan, edukasi dalam berbagai bidang alamat, pemetaan, bisnis, serta hiburan. Perkembangan teknologi mobil yang semakin pesat baik dari segi perangkat lunak maupun perangkat keras memudahkan masyarakat khususnya pengguna handphone atau smartphone memperoleh informasi dimanapun secara praktis dan cepat. Aplikasi media informasi mulai banyak dibuat berbasis Android mobil untuk dengan menggunakan prinsip sharing service server di mana klien akan mengakses data menggunakan mobile phone berbasis Android, sedangkan server akan menggunakan aplikasi berbasis web. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yaitu ada pengertian iptek. Iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk kemajuan. Next. Lalu ada pengertian kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup praktis secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga merupakan keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aplikasi kesehatan. Healthcare App atau aplikasi kesehatan yaitu sebuah program yang berbasis aplikasi yang digunakan untuk memberikan penawaran tentang layanan dan jasa kesehatan. Aplikasi healthcare membantu dalam mendapatkan layanan maupun jasa kesehatan secara jarak jauh dengan sistem telemedicine dan juga dokter dapat mendiagnosa berdasarkan hasil konsultasi pasien. Next. Selanjutnya, manfaat aplikasi kesehatan. Manfaat aplikasi kesehatan terdiri dari 4 poin. Yang utama yaitu sarana edukasi. Tujuan dari sarana edukasi yaitu menyebarluaskan informasi untuk mengedukasi dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu sarana diagnostik. Tujuannya yaitu untuk mendiagnosis sekaligus merawat pasien. Bahkan dengan telemedicine, pasien dapat diperiksa dari jarak jauh. Yang ketiga, dukungan untuk pasien.
Pengaplikasian ini bertujuan untuk mendukung berkelanjutan perawatan pasien seperti memeriksa kondisi pasien, mengingatkan untuk minum obat, dan melakukan penjadwalan perawatan. Penerapannya biasanya dilakukan melalui SMS atau dengan aplikasi smartphone. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai alat komunikasi. Dapat digunakan untuk alat komunikasi antar fasilitas kesehatan sehingga mudah mengirimkan data pasien. Yang selanjutnya yaitu alasan perkembangan iptek menciptakan aplikasi kesehatan. Dengan perkembangan teknologi serta terciptanya aplikasi kesehatan, maka masyarakat dapat mengakses berbagai informasi yang tersedia di internet. Ditambah, layanan kesehatan secara online dapat meningkatkan pengetahuan pasien dan membuat pasien lebih cepat untuk ditangani. Hanya dengan koneksi internet dan ponsel, dokter dan tenaga medis lainnya dapat menolong pasien tanpa harus bertatap muka. Dokter juga dapat memiliki waktu dan tempat yang lebih fleksibel untuk menolong pasien. Kemudian selanjutnya ada hubungan aplikasi kesehatan dengan Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada dasarnya, sila pertama ini menempatkan manusia di alam semesta sebagai sistematik dari alam yang diolah. Sila pertama ini mempunyai makna bahwa keyakinan dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa adalah kewajiban bagi tiap manusia. Hubungan antara Tuhan dengan manusia ini merupakan salah satu kebutuhan spiritual. Dapat dikaitkan dengan sila pertama bahwa aplikasi kesehatan atau telemedicine dapat membantu umat manusia atas dasar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan meningkatkan derajat kesehatan dengan mudah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan harkat serta martabatnya. Pada aplikasi kesehatan pun, segala fasilitas pelayanan kesehatan sudah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Artinya, hal ini sudah sesuai dengan sila kedua yaitu keadilan bagi setiap manusia. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini mengandung makna bahwa dalam kehidupan bermasyarakat harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Serta kita juga harus senantiasa mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian untuk menjaga negara ini tetap utuh, maka kita harus menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Aplikasi kesehatan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung makna bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan ada perbedaan dalam berpendapat dan cara pandang seseorang. Namun kita harus tetap menghargai pendapat sesama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang demokratis dengan berdasar kepada nilai kekeluargaan, kebersamaan, serta gotong royong. Peran aplikasi kesehatan dalam sila keempat ini adalah memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat dengan menghargai pendapat. Kemudian yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung makna bahwa dalam kehidupan harus senantiasa adil kepada tiap manusia dan tidak membedakan baik dari segi suku, ras, agama, dan sebagainya. Kemudian kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban orang lain. Apalagi di dalam kesehatan masyarakat, membantu sesama itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan derajat kesehatan Indonesia. Dalam aplikasi kesehatan, melayani seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan presentasinya. Semoga apa yang disampaikan mampu menambah wawasan kita semua. Adapun kesimpulan pada sore hari ini, yaitu kesehatan merupakan suatu keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah diakui keberadaannya dan menjadi hak asasi utama untuk dapat mewujudkan hak asasi lainnya. Masyarakat di Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam hal kesehatan, baik dari segi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Keadilan dalam hal ini yaitu keadilan pelayanan kesehatan yang menyeluruh atau kompresif. Keadilan dalam hal kesehatan ini sesuai dengan teori keadilan Aristoteles dan John Rawls, adanya kemajuan digital yang kian meningkat memberikan dampak positif bagi penggunanya. Manfaat dari internet adalah sarana komunikasi seperti mengakses informasi, ilmu pengetahuan, edukasi dalam berbagai bidang alamat, pemetaan, bisnis, serta hiburan. Aplikasi kesehatan atau aplikasi telemedicine ini adalah software yang berguna untuk mencari layanan medis online sehingga pengguna bisa mendapatkan penanganan yang cepat. Beberapa manfaat lainnya dari perkembangan teknologi yaitu sarana edukasi, sarana diagnostik, dukungan untuk pasien, dan alat komunikasi. Hakikat Pancasila digunakan sebagai dasar negara, ideologi, dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia.
Ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4. Salah satu contoh hubungan Pancasila dengan dalam bidang kesehatan masyarakat adalah penerapan IPTEK dengan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian presentasi kelompok 4. Mari ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.